Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi. Halo, apa kabar adik-adik? Kak Ina berharap kabar kalian keluarga tetap luar biasa karena Tuhan Yesus tak sia dan ajaib. Yes. Adik-adik, sebelum kita mulai, Kak Ina ajak kasih tos santai five dulu kepada mama papa, kepada adik kakak. Tos, oke. Kalau sudah, senyum dong yang terbaik dan termanis. Oke adik-adik, Kak Ina seneng banget ketemu kalian lagi. Kalau kalian di rumah dan Kak Ina di sini, percaya adik-adik bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sama kita. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu, kita catat Tuhan Yesus. Oke? Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Dan terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati Engkau kembali. Tuhan, kami mau supaya ibadah online pagi hari ini, kami menikmati Tuhan dalam saat pujian, saat dengar firman, bahkan kami dengar bagi berkat ataupun eksperimen, kami mau menikmati Tuhan selalu. Dan kami mau bersemangat antusias memuji Engkau. Mari Tuhan, biarlah namamu ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita sudah berdoa dan Kak Ina berharap adik-adik bisa konsentrasi. Segala sesuatu yang membuat kalian tidak konsen bisa diletakkan dulu, dijauhkan dan siapkan dirimu. Oke, kalian siap? Kak Ina siap. Yuk kita mulai. Adik-adik, yuk kita muji Tuhan. Kita pujikan Yesus pokok dan kita cari. Ikuti ingatan Kak Ina ya. Oke, siap? Katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya, tinggal di dalamnya, tinggal di dalamnya, pasti kau berdua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Untuk Yesus cinta semua. Yesus cintaku, dan ku cinta kau. Tinggal di dalamnya, tinggal di dalamnya, tinggal di dalamnya, pasti kau berdua. Sekali lagi ya. Kalau kita dekat-dekat Tuhan Yesus, maka kita akan berdoa. Karena Tuhan Yesus adalah pokok kita. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya, tinggal di dalamnya, tinggal di dalamnya, pasti kau berdua.
Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta, semua temanmu tunjuk, abang adik. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua jadi kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik, Kak Indah ngajak kalian untuk menyembah Tuhan. Kita akan pujikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kita siapin ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mengalami berkat-Mu. Terima kasih. Ku mengalami Yesus dalam hidupku. Ku mengalami-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selalu baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, boleh mengalami kasih-Mu. Thank you God. Kami mau dengar firman Tuhan, kami mau dengar isi hati-Mu. Tuhan, siapkanlah hati kami untuk memiliki hati yang terbuka akan firman-Mu. Dan kami berdoa supaya firman yang kami dengar itu jatuh di tanah yang baik. Dan itu akan menghasilkan Tuhan suatu benih yang akan bertumbuh dan berbuah hingga berlipat-lipat kali ganda. Tuhan, kami mau menjadi murid-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Bicaralah Bapa lewat firman-Mu juga kepada kakak Giba yang akan menyampaikannya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Papa dan Mama. Bagaimana hari ini? Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap? Bagus. Nah, adik-adik, semangat ya mendengarkan firman Tuhan-nya. Adik-adik, selama adik-adik mendengarkan firman Tuhan, minta tolong ditemani oleh Papa dan Mama ya. Siap? Oke? Adik-adik, Kak Atta mau tanya nih, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Adik-adik ingat?
Ingat? Bagus. Ceritanya tentang apa? Roti mana? Ya, betul. Adik-adik, persediaan makanan bangsa Israel sudah habis. Lalu bangsa Israel kelaparan sekali. Menurut adik-adik, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan kepada bangsa Israel roti untuk dijadikan makanan. Roti itu disebut roti mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Mereka harus mengambil mana setiap hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Hari ketujuh, bangsa Israel harus beristirahat karena hari ketujuh adalah hari Sabat. Bangsa Israel makan mana selama 40 tahun adik-adik. Ya, lama sekali ya. Tuhan itu baik bukan? Tuhan itu sungguh amat baik. Tuhan mencukupkan apa yang diperlukan oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik, hari ini kakak punya cerita tentang kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Adik-adik dengerin firman-Nya dengan semangat ya. Adik-adik, setelah bangsa Israel bergembira dan juga bangsa Israel sudah tidak kelaparan, bangsa Israel melanjutkan perjalanan dari padang gurun Sin dan berjalan ke tempat persinggahan lainnya. Tempat persinggahan itu adalah tempat bangsa Israel berhenti adik-adik untuk beristirahat. Ketika itu bangsa Israel berkemah di Rafidim. Sebutkan bareng-bareng dengan kata ya. Rafidim. Ya, adik-adik masih ingatkah adik-adik padang gurun itu? Panas. Ya, panas sekali ya di padang gurun dan air mereka sudah habis. Ketika itu juga tidak ada air di sana. Nah, adik-adik, pada saat itu bangsa Israel kehausan. Tenggorokannya kering sekali. Haus sekali. Bangsa Israel pengen minum adik-adik. Nah, adik-adik, bangsa Israel waktu itu berkata, "Berikanlah kami air. Berikanlah kami air untuk dapat kami minum. Berikanlah kami air agar kami bisa minum." Adik-adik, bangsa Israel bertengkar dengan Musa. Dan Musa pun berkata, "Mengapa engkau bertengkar dengan aku? Mengapa engkau mencobai Tuhan?" Bangsa Israel akhirnya bersungut-sungut. Adik-adik, lihat, bangsa Israel bersungut-sungut. Bangsa Israel lupa dengan apa yang sudah Tuhan lakukan. Apa coba yang sudah Tuhan lakukan ketika bangsa Israel kelaparan? Ya, bangsa Israel Tuhan berikan roti mana ketika bangsa Israel kelaparan. Adik-adik, kata tanya nih, menurut adik-adik, apakah Tuhan tidak bisa memberikan bangsa Israel minum ketika bangsa Israel kehausan? Menurut adik-adik, apa ya yang akan dilakukan oleh Tuhan ketika bangsa Israel kehausan? Penasaran kan? Kata lanjutkan ya ceritanya. Musa pergi menghadap Tuhan. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan dan mengatakan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Lalu Tuhan berfirman dan berkata kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa Israel dan bawalah tongkatmu yang kau pakai waktu memukul sungai Nil. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, dan di atas gunung itu
kamu harus memukulnya. Gunung batu itu yang ada di dalamnya akan keluar air dan bangsa Israel akan dapat minum. Musa melakukan seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Adik-adik, apa yang terjadi? Coba. Wow! Bilang wow adik-adik. Wow! Wah, Tuhan itu hebat ya adik-adik. Tuhan itu baik ya adik-adik. Ya, bangsa Israel tidak akan kehausan lagi. Bangsa Israel bisa minum sebanyak yang mereka mau. Nah, adik-adik, Tuhan itu baik ya. Musa menamai tempat itu Masa dan Meriba. Kita ulang bareng-bareng ya adik-adik. Masa dan Meriba. Ya, di tempat itu bangsa Israel bertengkar dengan Musa, yang artinya di tempat itu bangsa Israel bertengkar dengan Tuhan. Bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan. Adik-adik, firman minggu ini hebat ya. Tuhan memberikan bangsa Israel minum sehingga bangsa Israel tidak akan kehausan lagi. Adik-adik, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan bangsa Israel. Bangsa Israel tidak perlu khawatir karena kelaparan. Bangsa Israel tidak perlu khawatir karena kehausan. Meskipun bangsa Israel suka marah-marah kepada Tuhan, tapi Tuhan itu tetap baik ya. Adik-adik, Tuhan itu mengasihi bangsa Israel dan Tuhan tidak membiarkan mereka kekurangan. Bangsa Israel tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan. Demikianlah juga untuk hidup adik-adik. Tuhan selalu menolong adik-adik setiap hari. Tuhan juga menolong Kak Atta. Oleh karena itu, Kak Atta mau bersyukur kepada Tuhan. Kak Atta mau berdoa, bernyanyi untuk Tuhan. Karena Kak Atta merasa bersyukur kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik juga mau bersyukur kan kepada Tuhan? Adik-adik mau? Ya, bagus. Adik-adik bisa bernyanyi. Adik-adik juga bisa membaca Alkitab. Adik-adik juga bisa rajin berdoa. Nah, itu cara kita bersyukur kepada Tuhan adik-adik. Kita harus setiap hari dan senantiasa mengucapkan terima kasih ya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu selalu menolong kita adik-adik. Ketika adik-adik belajar, Tuhan tolong. Ketika adik-adik bermain, Tuhan menjagai adik-adik. Tuhan juga memberikan kita kesehatan adik-adik. Jadi kita harus selalu bersyukur ya kepada Tuhan. Nah, Kak Atta sudah selesai membagikan firman Tuhan hari ini. Adik-adik tetap semangat ya. Kita mau lihat eksperimen. Oke adik-adik, siap ya? Adik-adik, hari ini kakak akan memperagakan sebuah eksperimen tentang orang yang percaya dan yang tidak percaya. Di sini kakak punya 2 buah gelas yang melambangkan orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Dan air ini yang melambangkan masalah manusia. Seperti bangsa Israel dan Musa yang punya masalah di padang gurun. Adik-adik masih ingat kan masalah mereka? Ya, mereka itu tidak punya air untuk diminum. Nah, jadi pada saat mereka punya masalah itu seperti ini adik-adik. Orang yang tidak percaya punya masalah, orang yang percaya juga punya masalah. Nah, pada waktu itu bangsa Israel yang tidak percaya kepada Tuhan
ketika punya masalah, mereka itu bersungut-sungut dan marah-marah. Sedangkan Musa percaya kepada Tuhan, sehingga dia nggak marah-marah, tapi dia berdoa dan menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan mereka adik-adik? Kita lihat ya. Nah, kita mulai dari orang yang tidak percaya. Wah, ternyata di dalam diri orang ini masih ada masalah. Karena apa? Karena dia tidak menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Sedangkan orang yang percaya kepada Tuhan, coba kita lihat ya adik-adik. Wow, kosong. Masalahnya jadi hilang ya. Adik-adik, seperti itulah kalau misalnya kita nih sebagai orang yang percaya, kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang ambil masalah kita. Seperti waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan mengambil semua dosa-dosa kita. Jadi di dalam diri kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Nah adik-adik mau pilih yang mana? Mau jadi orang yang tidak percaya atau mau jadi orang yang percaya? Percaya. Iya, pasti kita semua pengen jadi orang yang percaya karena kita ingin menjadi orang yang diselamatkan. Dan kita percaya bahwa setiap masalah kita Tuhan sudah ambil ya adik-adik. Kita sekarang berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah mengambil semua dosa-dosa kami dan juga semua masalah kami. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kami seperti Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang Israel pada waktu mereka di padang gurun. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada Tuhan bahwa Engkau baik untuk selama-lamanya, kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Ya, benar. Dari kitab Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi ya, kita ulangin. Kitab Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Halo adik-adik, sebentar lagi kita mau dengar bagi berkat dan penampilan dari teman-teman yang lain. Kita lihat ya sama-sama. Besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang pendek, lebarnya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik, minggu ini kita semakin mengerti bahwa Tuhan sangat baik. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan itu. Cara bersyukur yang bisa kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini adalah menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satu cara menjaga kesehatan tubuh kita adalah cuci tangan. Ini lagu buat adik-adik ya. Cuci
air. 2. Tuang sabun pada tangan secukupnya. 3. Gosok tangan yang satu dengan telapak tangan yang lain. 4. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari. 5. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. 6. Jari-jari dalam kedua tangan saling mengunci. 7. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. 8. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. 9. Gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. 10. Keringkan dengan lap sekali pakai. Nah, sekarang tangan saya sudah bersih. Adik-adik, jangan lupa rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, sesudah menggunakan toilet, sesudah memegang benda-benda yang kotor, dan juga untuk keperluan yang lainnya. Adik-adik tetap semangat, tetap hidup sehat. Sampai ketemu lagi. Dah. Wah, bagus-bagus ya tadi penampilan dari teman-teman kalian semua. Adik-adik, kalau mau bagi berkat, punya sesuatu untuk dibagikan, boleh juga kirim videonya ke nomor WA di bawah ini. Kakak tunggu ya, kita bisa tampilkan minggu depan. Sekarang sudah selesai sekolah minggunya. Adik-adik harus tetap semangat, tetap sehat. Sampai ketemu lagi nanti di minggu depan. Dadah. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Bapa, kami berdoa buat keluarga kami. Tuhan, kiranya berlimpah kasih karunia buat setiap keluarga kami. Tuhan urapi keluarga kami, Tuhan bimbing keluarga kami, Tuhan berkati keluarga kami. Terima kasih buat setiap keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan buat teman-teman kami juga, Tuhan kiranya menjagai, Tuhan melindungi dan Tuhan memberkati setiap teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah kasih Tuhan mengalir buat setiap teman kami. Apapun aktivitas teman kami, Tuhan yang berikan kelegaan, Tuhan yang memberikan limpah kasih karunia Tuhan mengalir atas setiap teman-teman kami. Tuhan, kami berdoa juga buat dokter dan perawat. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memenuhi mereka dengan limpah kasih dan penyertaan Tuhan mengalir atas hidup mereka. Buat para dokter dan perawat, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan penuhilah mereka menjadi perawat dan dokter yang mengasihi setiap orang-orang di sekitar mereka, merawat mereka Tuhan yang sakit. Tuhan juga akan sembuhkan setiap orang-orang sakit Tuhan, karena kami percaya, karena kami yakin bahwa Tuhan adalah penyembuh buat setiap orang-orang sakit. Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan dan sukacita yang daripadamu saja. Kami percaya dan kami yakin Tuhan bahwa kami menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kami percaya setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, setiap yang lelah Tuhan beri kekuatan, setiap yang sedih Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin.